Oke, Anda udah berbagi sebuah buku yang luar biasa menarik dengan kami, judulnya Inner Lord Biomagnetism. Dan terus terang sampulnya ada udah bikin penasaran banget. Ada gambar figur meditasi, terus dikelilingi semacam energi kosmik gitu ya. Kelihatannya kayak gabungan antara buku fisika sama kitab kuno. Benar sekali. Sampulnya itu sangat mewakili isinya. Dan misi kita hari ini adalah membedah ide-ide utama di dalamnya. Penulisnya, Muhammad Nur Mauliduddin, melakukan sesuatu yang cukup berani loh. Dia coba bangun jembatan antara tiga dunia yang biasanya kan jalan sendiri-sendiri. Tiga dunia apa aja tuh? Sains, spiritualitas, sama seni penyembuhan. Kita akan coba bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya inti dari gagasannya ini. Siap. Dan untuk membongkarnya, kita akan mengacu langsung ke sumber yang Anda kasih ya. Ada kata pengantar, daftar isi, sama beberapa bab awal dari bukunya. Ini bakal jadi panduan kita untuk memahami fondasi pemikirannya. Nah, sebelum kita mulai, ada satu kutipan di awal buku yang kayaknya bisa jadi kerangka berpikir kita nih selama diskusi. Oh ya? Apa tuh? Motonya gini, sains tanpa cinta, kehilangan jiwa. Spiritualitas tanpa sains, kehilangan keseimbangan. Dalam juga ya. Iya kan? Rasanya kalimat ini tuh kunci untuk membuka seluruh isi buku. Ini tentang mencari keseimbangan. Sains yang punya jiwa dan spiritualitas yang punya pijakan. Oke, saya suka premisnya. Kalau gitu kita mulai dari mana nih? Biasanya buku kayak gini kan berangkat dari pengalaman pribadi penulisnya. Apa di sini juga gitu? Tepat sekali. Penulis nggak mulai dari teori yang rumit atau kutipan ilmiah. Dia justru buka buku ini dengan cerita personalnya di kata pengantar. Sebuah pengalaman yang terjadi sekitar tahun 1995. Wah, udah lama juga ya. Betul? Dia cerita kalau setiap kali berdoa atau berzikir dengan khusyuk, dia merasakan sesuatu yang sangat nyata di tubuhnya. Sesuatu yang nyata itu seperti apa? Apa cuma perasaan damai biasa gitu? Jauh lebih spesifik dari itu. Dia deskripsikan sebagai arus halus yang bergerak di dalam tubuh. Kadang, katanya, rasanya kayak gelombang lembut yang merambat naik dari dasar tulang belakang. Di lain waktu terasa kayak getaran hangat di tengah dada yang seolah-olah memancar keluar. Wow, oke. Jadi ini bukan sekedar perasaan ya, tapi fenomena fisik. Lalu apa yang dia lakukan dengan pengalaman itu? Kebanyakan orang mungkin mikir, oh ini pengalaman spiritual, terus ya udah selesai. Nah, disinilah titik baliknya. Dia justru penasaran. Pengalaman ini terus berulang dan mendorongnya untuk cari penjelasan yang lebih rasional. Dia mulai bertanya, ini apa sih? Apa penjelasan ilmiah di balik getaran ini? Akhirnya, dia mulai terjun mempelajari macam-macam bidang, mulai dari fisika kuantum, biologi sel, elektromagnetisme tubuh, sampai dia buka lagi teks-teks sufi kuno. Jadi dia coba memetakan pengalaman spiritualnya itu dengan bahasa sains. Apa kesimpulan yang dia dapat? Kesimpulannya cukup radikal. Dia bilang, nggak ada pemisahan. Sensasi yang dia rasakan itu, menurut dia, adalah bahasa energi atau dialek Tuhan yang paling murni. Jadi apa yang oleh sains disebut medan kuantum, pada dasarnya yaitu yang oleh tradisi spiritual disebut Tuhan atau sumber. Oh, jadi merujuk ke satu sumber energi yang sama? Persis. Buku ini, katanya, adalah upayanya untuk membagikan peta penyatuan itu. Bukan sebagai guru, tapi sebagai sesama penjelajah. Oke, ini mulai menarik. Dari pengalaman pribadi, dia bangun sebuah jembatan. Sekarang kita masuk ke konsep utamanya yuk. Nama Inner Lord Biomagnetism ini kedengarannya kayak gabungan dua dunia yang beda banget. Inner Lord kesannya kan sangat spiritual ya. Tapi biomagnetism itu istilah sains. Gimana penulis ini bisa gabungin keduanya tanpa terdengar kontradiktif? Pertanyaan bagus banget. Dan cara terbaik memahaminya adalah dengan membedah namanya satu persatu. Seperti yang dijelaskan di buku. Kita mulai dari Inner Lord, atau kalau diterjemahkan bebas, ya Tuhan di dalam. Tuhan di dalam, oke. Buku ini menegaskan kalau ini bukan konsep tentang entitas di luar sana, tapi merujuk pada kesadaran ilahi yang bersemayam di dalam diri setiap manusia, sebagai inti energi yang paling halus. Seperti percikan Tuhan di dalam diri kita gitu. Tepat. Buku ini menyamakannya dengan konsep sir dalam tradisi tasawuf sufi, atau Atman dalam tradisi Hindu. Ini gagasan kuno bahwa esensi ilahi itu bukan sesuatu yang jauh di langit, tapi ya bagian dari diri kita yang paling dalam. Oke, Inner Lord sebagai esensi ilahi di dalam, lalu gimana dengan biomagnetisme? Di mana peran sains masuk?
Nah, biomagnetisme ini jembatan ilmiahnya. Ini bidang ilmu yang beneran ada loh. Mempelajari bagaimana organisme hidup, termasuk kita manusia, menghasilkan dan merespon medan listrik dan magnet. Terus buku ini menyajikan fakta-fakta ilmiah yang, bikin takjub untuk menunjukkan kalau tubuh kita ini pada dasarnya sistem bioelektromagnetik yang canggih. Fakta seperti apa misalnya? Ada beberapa yang benar-benar bisa ngubah cara kita mandang tubuh. Misalnya, setiap sel di tubuh kita itu punya muatan listrik, kayak baterai super kecil gitu. Oke. Lalu, ada fakta bahwa jantung kita adalah generator elektromagnetik terbesar di tubuh. Medan magnet yang dihasilkannya Tunggu sebentar, jantung, bukan otak. bukan otak, jantung. Medan magnetnya itu ternyata 5.000 kali lebih kuat daripada medan magnet yang dihasilkan oleh otak. Serius, 5.000 kali. Itu angka yang luar biasa besar. Selama ini kan kita selalu mikir otak itu pusat kendali, komputer utamanya. Persis. Dan poin inilah yang menurut penulis jadi kunci. Selama ini kita kan terobsesi sama pikiran, logika, aktivitas otak. Tapi buku ini seolah bilang, hey, pusat kekuatanmu yang sebenarnya itu ada di dadamu, bukan di kepalamu. Wah, ini pergeseran paradigma yang radikal banget ya? Banget. Ini menyiratkan bahwa perasaan, intuisi, apa yang kita sebut suara hati, mungkin punya landasan biofisik yang jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan kayaknya nggak berhenti di situ. Saya sempat baca sekilas bagian yang nyebut soal biofoton. Apalagi itu? Itu poin menarik lainnya. Biofoton itu pancaran cahaya ultra lemah yang dipancarkan oleh semua sel hidup. Jadi, secara harfiah, menurut sains, tubuh kita ini berkomunikasi secara internal dan juga memancarkan cahaya ke lingkungan sekitar. Wow, walaupun nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang ya. Betul, tapi bisa dideteksi dengan instrumen yang sangat sensitif. Jadi kalau kita gabungkan, Inner Lord Biomagnetism ini sebuah pendekatan yang bilang kalau esensi ilahi di dalam diri kita, Inner Lord, itu beroperasi dan bisa dialami lewat sistem energi tubuh kita yang nyata dan terukur secara ilmiah biomagnetisme. Gitu ya? Tepat sekali. Disinilah jembatan itu jadi kokoh. Praktik spiritual kuno kayak doa, zikir, meditasi, dalam buku ini nggak lagi dilihat sebagai ritual mistis mata. Penulis menyebutnya sebagai teknologi energi tertua yang bekerja melalui prinsip resonansi elektromagnetik. Saat Anda berdoa dengan sepenuh hati, Anda secara sadar sedang mengubah dan mengarahkan medan elektromagnetik jantung Anda. Jadi apa yang dirasa sebagai pengalaman spiritual, ternyata ada mekanisme fisikanya di baliknya. Keren. Oke, jadi tubuh kita ini semacam sirkuit biologis yang canggih. Kalau gitu, pasti ada petanya kan? Saya penasaran, gimana buku ini memetakan sesuatu yang nggak kasat mata, kayak cakra atau aura? Pertanyaan yang sangat relevan, daftar isinya di bagian 3. Yang pertama dan paling dikenal itu sistem cakra. Cakra yang sering digambarkan kayak roda belakang itu kan? Benar. Tapi buku ini coba menariknya dari dunia mistis ke dunia logis. Cakra dijelaskan bukan cuma sebagai konsep spiritual, tapi sebagai pusat elektromagnetik yang secara fisik itu lokasinya pas banget sama kelenjar-kelenjar endokrin utama di tubuh kita. Oh, jadi ada hubungannya sama kelenjar. Ada, misalnya cakra jantung terhubung dengan kelenjar timus, cakra tenggorokan dengan kelenjar tiroid, dan seterusnya. Jadi kesehatan sebuah cakra dianggap mempengaruhi fungsi hormon yang diproduksi kelenjar terkait. Wow, jadi ada kaitan langsung sama sistem hormon kita. Selain cakra, apalagi yang ada di peta itu? Selanjutnya, ada yang disebut aliran energi. Buku ini pakai beberapa istilah dari tradisi berbeda. Ada nadi dari tradisi yoga atau meridian dari akupunktur Tiongkok. Oh, saya pernah dengar itu. Nah, ini bisa dibayangin sebagai jaringan kabel listrik halus atau serat optik biologis yang nggak kelihatan. Tempat energi kehidupan prana atau qi mengalir ke seluruh tubuh. Kalau cakra itu pusat pembangkit listriknya, nadi dan meridian ini jaringan kabelnya. Dan semua sistem ini, cakra dan meridian, berada di dalam sesuatu yang lebih besar, kan? Saya baca istilah biofield. Apa ini yang biasa disebut aura? Tepat sekali. Biofield itu istilah ilmiah modern untuk aura. Ini adalah medan energi multidimensi yang menyelimuti dan menembus tubuh fisik. Buku ini membaginya jadi beberapa lapisan. Ada lapisan eterik yang paling dekat sama tubuh, terus astral atau emosional, mental, sampai spiritual yang paling halus. Pemetaan ini detail banget. Tapi, apa gunanya kita tahu semua ini? Apa implikasinya buat kesehatan kita sehari-hari? Nah, disinilah letak relevansinya. Menurut buku ini,
Hampir semua penyakit, baik fisik maupun mental, itu nggak dimulai di tubuh fisik. Awalnya itu dari distorsi atau hambatan di salah satu lapisan biofield ini. Oh, jadi gejala fisik itu cuma manifestasi akhirnya aja? Betul. Gejala fisik seringkali adalah manifestasi akhir dari masalah yang udah lama ada di level energi. Jadi kalau kita sering bilang patah hati itu rasanya sakit fisik di dada atau stres bikin kepala tegang, menurut buku ini itu bukan kiasan dong? Persis, buku ini berargumen kalau bahasa emosi kita itu sebenarnya deskripsi yang akurat tentang apa yang terjadi di biofield. Trauma masa lalu, luka batin, atau emosi negatif kayak marah yang terus-terusan, itu bakal tersimpan sebagai sidik jari energi atau blokade di cakra atau biofield. Dan itu yang akhirnya jadi penyakit. Iya, energi yang harusnya ngalir jadi macet. Kalau blokade ini nggak dibersihkan, lama-lama dia mengental dan bermanifestasi jadi penyakit fisik. Ini penjelasan logis kenapa stres mental bisa berujung jadi sakit fisik. Oke, ini teori yang sangat menarik, tapi juga bisa terdengar agak abstrak. Pertanyaannya, gimana cara kita ngerasain semua ini sendiri? Apa buku ini cuma teori atau ada panduan praktisnya? Pertanyaan krusial, dan jawabannya, buku ini sangat menekankan praktik. Sebagian besar isinya, terutama di bagian 4 dan 5, itu isinya latihan-latihan praktis. Tujuannya jelas, membawa pembaca dari sekedar percaya, jadi mengalami sendiri. Latihan seperti apa misalnya? Ada beberapa latihan inti, salah satunya grounding dan centering. Ini teknik simple untuk menghubungkan energi tubuh kita dengan energi bumi, biar kita lebih stabil, nggak gampang goyah karena stres. Biar lebih membumi gitu ya, kayak nancepin steker ke sumber listriknya. Terus apa lagi? Ada juga napas magnetik atau magnetic breathing. Ini teknik pernapasan yang dirancang bukan cuma buat relaksasi, tapi secara sadar menggunakan napas sebagai pompa bioelektromagnetik. Kita bisa menarik energi dari lingkungan, mengedarkannya ke seluruh tubuh. Menarik. Saya juga baca tentang aktivasi energi tangan. Itu tujuannya apa? Nah, ini serangkaian latihan untuk membangkitkan kepekaan di telapak tangan, biar kita bisa mulai merasakan energi. Dalam banyak tradisi penyembuhan, kan tangan dianggap perpanjangan dari cakra jantung dan alat utama buat menyalurkan energi. Latihan ini biar pembaca bisa ngerasain sendiri sensasi kayak kesemutan, anget, atau tekanan halus di telapak tangan sebagai bukti adanya energi itu. Dan semua latihan ini pada akhirnya ngarah ke penyembuhan diri sendiri? Tepat. Puncaknya itu teknik self-healing dan pembersihan energi. Setelah kita bisa ngerasain energi, langkah selanjutnya ya belajar cara mengarahkannya. Kita diajarin jadi mekanik bagi sistem energi kita sendiri. Jadi kalau saya simpulkan, tujuan akhir dari semua latihan ini bukan cuma untuk jadi sehat ya, tapi untuk mencapai sebuah kesadaran tertentu. Bener gitu? Tepat sekali. Tujuan utamanya itu untuk memvalidasi seluruh premis buku ini lewat pengalaman langsung. Ketika Anda lewat latihan, akhirnya bisa ngerasain sendiri getaran halus di tulang belakang atau kehangatan dari dada, Anda nggak perlu lagi percaya. Anda tahu karena Anda mengalaminya. Dan pada titik inilah, menurut penulis, penyatuan sains dan spiritualitas terjadi secara personal. Tuhan nggak lagi jadi konsep di langit, tapi jadi getaran yang hidup di dalam tubuhmu. Oke, jadi kalau kita rangkum buat pendengar kita, buku Inner Lord Biomagnetism ini pada intinya ngajak kita lihat tubuh bukan sekedar mesin biologis, tapi medan energi canggih, titik temu antara sains dan spiritualitas. Kuncinya ada di 3 hal: mengenali Inner Lord atau percikan ilahi di dalam diri, Memahami kekuatan luar biasa dari medan magnet jantung kita, dan yang terpenting, melakukan serangkaian latihan praktis untuk merasakan dan menyeimbangkan energi ini secara langsung. Ya, dan ini mengangkat sebuah pertanyaan penting tentang cara kita memandang kesehatan, penyembuhan, dan bahkan spiritualitas. Pendekatan ini secara fundamental mengubah fokus kita. Penyembuhan itu nggak lagi dicari di luar diri. Tapi, dibangkitkan dari dalam. Betul. Dibangkitkan dari dalam, melalui kesadaran penuh akan proses-proses yang terjadi di tubuh kita setiap saat. Kita pegang kunci penyembuhan kita sendiri. Takut atau mencintai, kita secara aktif sedang mengubah komposisi dan frekuensi medan elektromagnetik tubuh kita. Benar.
Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang bisa Anda renungkan. Jika setiap pikiran dan setiap perasaan Anda adalah sebuah siaran energi yang nyata, sebuah getaran yang Anda pancarkan keluar ke alam semesta, pesan apa, sinyal apa yang sedang Anda siarkan ke seluruh dunia detik ini juga?